Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara terkasih, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Apabila tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada setiap orang yang mengasihi Dia. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah." Sebab Allah tidak dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh sabda kebenaran, supaya pada tingkat yang tertentu kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang Kau ajar ya Tuhan. Berbahagialah orang yang Kau ajar ya Tuhan. Berbahagialah orang yang Kau ajar ya Tuhan, yang Kau didik dalam Taurat-Mu. Hatinya akan tenang dari hari-hari malapetaka. Berbahagialah orang yang Kau ajar ya Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, dan milik pusakanya tidak akan Ia tinggalkan. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan, dan semua orang yang tulus hati akan mematuhi. Berbahagialah orang yang Kau ajar ya Tuhan. Ketika aku berpikir, kakiku goyah. Kasih setiamu ya Tuhan menopang aku. Apabila keperhatianku makin bertambah, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Berbahagialah orang yang Kau ajar ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Jika seseorang mengasihi aku, Ia akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti?
Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, masihkah kalian belum mengerti? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus di dalam perjalanan untuk mengajar, mewartakan kerajaan Allah beserta para murid-murid, dan para murid-murid lupa membawa roti untuk bekal dan hanya membawa sebuah roti saja. Lalu Tuhan mengatakan kepada mereka, singkatnya, ya jangan kamu gelisah, khawatir, aku bersamamu. Tidak membicarakan masalahmu, tidak bawa roti, tapi pandanglah, aku ada bersamamu di dalam perjalanan ini, naik perahu ini. Kita diajari oleh Injil hari ini, kalau Tuhan bersama kita, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu merasa gelisah. Meskipun di dalam perjalanan hidup ini, kita kadang-kala mengalami dalam hidup ini kekurangan, malah mengalami tidak cukup. Banyak orang hanya membicarakan yang kekhawatiran itu, ketidakcukupan itu, sehingga hidupnya gelisah. Banyak orang hanya memikirkan masalahnya itu, problem itu. Dalam bacaan pertama, cobaan itu. Mereka hanya fokus pada masalah hidup itu. Kekurangan ekonomi, kekurangan dalam hidupnya, tidak cukup, merasa tidak cukup. Hanya nguter, hanya masalah hidup itu saja. Sehingga hidupnya gelisah, hidupnya khawatir. Nah, kita diajari supaya mari Tuhan bersama kita. Dan kalau kita renungkan, kita perlu bersyukur, Tuhan hari-hari kemarin dalam hidupku memberi apa saja yang kubutuhkan. Tadi Tuhan mengatakan, tidak ingatkah kamu pada waktu kamu kekurangan dengan banyak orang, aku membuat mukjizat roti yang tetap sisa 14 bakul, 7 bakul. Tidak ingat kemarin-kemarin itu. Nah, kita kalau memikirkan pengalaman hidup kita yang kemarin-kemarin, kita patut bersyukur. Maka pada saat perjalanan hidup kita, saat ini, nah kita diajari itu. Kita tidak perlu memikirkan, ya memang cobaan hidup, kekurangan ekonomi, ketidakcukup. Tiap hari aku tidak cukup ini, tidak cukup itu. Lupa Tuhan bersama kita. Maka fokuslah bukan kepada masalah hidupku, kurang ini, cobaan ini. Tapi fokuslah pada Allah. Anda tiap hari berdoa Ekaristi. Cukuplah pada memandang Tuhan yang hadir di dalam perjalanan hidupku ini, jatuh bangun ini. Tuhan akan memberi kita rasa aman, rasa damai.
Maka kita mohon supaya dalam hidup kita menyadari, memahami kehadiran Tuhan. Kalau menghadapi gelombang kehidupan membuat khawatir, merasa tidak cukup ini, bukan pandanglah yang tidak cukup itu, tapi Allah yang hadir. Sehingga kita bersama Tuhan menghadapi cobaan-cobaan hidup ini, menghadapi kekurangan-kekurangan hidup ini, entah kurang kesehatan, kurang sabar, kurang apa saja, Tuhan akan menyempurnakan sehingga kita senantiasa merasa damai, tenang di tengah gelombang karena Tuhan menyertai kita. Amin.